kembali lagi di belajar Android Material Design. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, membahas mengenai recycle view, seperti list view lagi. Yang ada di fragmen pertama di sini. Oke, sudah ada listnya. Kalau masih ingat kan ya alurnya, ini jadi ngambil dari adapter, terus kita repeat datanya. Oke, nah sekarang pada video kali ini saya akan menerapkan bagaimana untuk menampilkan icon, terus title dan deskripsi di masing-masing listnya. Oke, nah, saya sudah merangkumnya. Ada 8 langkah. Oke, masih ingat ya konsepnya di androiddeveloper.com di sini bisa dibaca lagi. Oke. Ya, saya ingin menampilkan icon di sini. Ini ada judul sama deskripsi. Oke, langsung saja. Hal pertama yang dilakukan adalah tampilannya dulu dalam XML. Yap, di sini. Nah, di sini seperti yang kita tahu di text row item itu untuk menampilkan data-data yang akan diulang sesuai dengan jumlah data yang sudah didefinisikan. Jadi kita edit dulu di sini data yang akan ditampilkannya seperti apa. Oke, jadi kita pilih ke teks karena di sini kita akan menampilkan dalam bentuknya horizontal dan ada beberapa pengaturan lagi. Saya anjurkan menggunakan relatif aja. Ininya layoutnya, maksudnya orientasinya di push dulu. Terus di sini kita pakai image view dulu. Bikin dulu image view. Pilih width-nya match parent ya, content. Oke, contohnya ini dibikin dulu ID-nya misalnya icon. Terus di sini pilih resource-nya, tekan src, pilih drawable. Nah, jangan lupa teman-teman sediakan file gambarnya yang akan ditampilkan. Di sini saya sudah menyiapkan ada 3 gambar, flat underscore 1, underscore 2, underscore 3. Oke, ya, gambar-gambarnya sudah disediakan ini. Oke, sekarang tinggal memasukkannya. Ini contohnya satu aja dulu, soalnya kita ini sebagai marker akan kita repeat dengan data yang kita definisikan. Oke, pakai flat 1. Sekarang kita menampilkan, kita cek dulu ya, sudah tampil di sini datanya, gambarnya. Sekarang kita pengennya ininya ada di sebelah kiri, terus di sini ada judul dan deskripsi. Oke, kita ubah lagi di sini, pilih ini graffiti-nya kita hapus dulu. Selanjutnya pilih text view, kita kasih nama biar enak, judul. Terus di sininya konten nah di sini pilih Allegiant left icon coba cek dulu. Masih seperti ini. Allegiant left icon with head. Selanjutnya kita bikin dulu ininya ke sebelah kiri ya, tadinya ada yang confine seluruh konten. Yap, nah di sebelah kiri. Oke, sekarang buat teksnya, belum ada teksnya. Contoh judul misalnya, judul. Oke, seperti biasa kalau ada tulisan di sini seperti ini,
consider adding Android layout legend style. Nah, ini berarti harus menambahkan maaf, yang satu lagi, should use string research, maksudnya kita harus menambahkan string research. Caranya ketika kajian yang ada simbol lampu, pilih extract string research, tambahkan namanya, misalnya judul. Yap, value saja sini. Oke, sudah judul, kita cek dulu. Nah, sudah muncul judul. Sekarang pilih jangan Allegiant ya. Berarti saya logika berarti sebelah kanan, berarti dia Allegiant Red. Coba cek. Oke. Nah, ini to right of icon. Oke, coba lihat dulu. Right of icon, yep, judulnya tidak ada di sini. Ini judulnya. Bentar, saya ini dulu. Widgetnya ganti 810. Oke, terus pilih ya, dihapus dulu ininya yang tadi, yang Allegiant Red-nya. Kita pakainya layout to right up. Oke, jadi judulnya sudah nampil. Sekarang mau nampilin deskripsinya di bawahnya. Tambah lagi text view. Fokus aja ya biar cepat. Text view, pilih misalnya deskripsi. Ininya to right off sama, ininya tambahin below atau di bawah judul. Namanya kita tambahkan yang lain ya, namanya deskripsi misalnya. Deskripsi seperti biasa. Perlu string, bisa tekan Alt Enter, extract string research, pilih deskripsi di sini. Oke, sudah jadi. Muncul di bawahnya deskripsi. Oke, sekarang contohnya saya pakai textile bold, judulnya biar lebih tebal. Oke. Nah, sekarang pengen mengubah posisi pembatas ini di lebih bawah, di bawah sini misalnya ya, si biru, garis biru ini. Oke, garis biru yang ini maksudnya, seperti di bawah konten. Oke, pindah lagi ke text view, bla bla bla, pilih di bawahnya icon, sudah sini. Oke, nah sekarang udah benar. Sekarang mau menjadikan ini agak lebih tengah, tambahkan saja margin top, margin top, contohnya 5 dp, terus pengennya dikasih margin left juga, tujuannya nggak terlalu mepet ke kiri, misalnya sama 5 juga contohnya. Oke, ini sudah. Garisnya kegeser dikit ya di sini. Oke, oh ya, karena ini saya ngerubah secara keseluruhan. Hanya ini aja, image view aja. Oke, ya, di sini sudah lebih ke bawah.
Oke, mungkin agak lebih dikit ya ke bawah aja, 8. Oke, cukup segini. Selanjutnya sudah jadi layoutnya untuk per row-nya. Jadi nanti kita akan menampilkan per row data seperti ini. Jadi ada icon, ada judul sama deskripsi ya, seperti yang sudah saya bicarakan. Saya utarakan. Oke, langkah selanjutnya kita lihat lagi di sini. Deklarasi beberapa elemen di adapter. Oke, karena di sini ada penambahan elemen, nggak cuma satu text view aja seperti ini, maka ada penambahan lagi untuk beberapanya tadi di adapter. Oke, pilih pertama, tambahkan dulu datasetnya. Kita pakai dataset ini pertama yang buat judulnya, yang kedua bikin lagi dataset 2 misalnya ini buat deskripsinya. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat dataset buat ini icon. Jadi tadi udah judul sama deskripsi sama iconnya. Kalau icon di sini tipenya integer, bukan string. Saya pakainya. Oke, misalnya dataset sama. Oke, pasti tulisannya. Sudah pernah digunakan. Oke, karena ini belum kita deklarasikan. Lihat deklarasinya di sini di view holder seperti biasa. Di sini ada beberapa view holder itu untuk mendeklarasi widgetnya. Oke. Syntax view add 1 ini ganti jadi apa, judul ya, judul. Terus tambah lagi text view 2, text view. Oke, pilih lagi ini deskripsi tadi ya. Oke, nah ini ada merah di sini. Cannot result. Oke, kita lihat dulu di sini. Yap, di sini belum ditambahkan text view buat judul. Satu lagi buat icon. Image view. Icon. Ya, perlu inisialisasi. Nah, ini tadi udah nggak error ya, text view-nya tadinya merah, sekarang udah merah. Pilih icon, pilih image view. Ya, image view, copy aja biar cepet. Ini icon. Yap, ini semua disamakan dengan ID yang ada di ininya, yang ada di XML-nya. Yap, di sini. Ya, icon, judul, dan deskripsi. Oke. Icon, judul, deskripsi. Selanjutnya kita buat metode untuk pengembalian dari masing-masing widget. Oke, ini fungsinya bakal kita gunakan nanti untuk di metode selanjutnya. Oke, get text view-nya, get text view. Oke, kita kasih nama get text view 2. Ini get image view misalnya. Get image view. Ini penamaan aja. Yang terpenting itu return-nya. Pengembalian text view kedua ini sama image view. Error. Oh ya, ini berubah. Jadi image bukan text. Oke, sudah itu atur lagi di sini ditambahkan parameter datasetnya nggak cuma satu, jadi ada tambahan lagi. Ini buat judul, sekarang buat lagi string buat deskripsi dataset 2 aja ya, sebutnya dataset 2. Satu lagi integer karena ini icon.
dataset 3. Oke, ini kita atur dataset 2, dataset 3. Ini kita gunakan dataset 2, dataset 2. Oke, kalau sudah, jangan lupa diberi nama this. Oke. Kalau sudah di konstruktor ini sudah selesai pengaturannya, jadi ada 3 parameter. Selanjutnya, oke. Nah, ini di sini. Di view holdernya, on bin view holdernya di sini kita tambahkan lagi 2 elemen lagi buat judul sama deskripsi sama ikan. Oke. Ini yang ketiga beda soalnya. Get image view, set resource, set image resource, m dataset 3, pilih posisi. Posisi itu ambil dari pengulangannya nanti. Oke, untuk adapternya sudah selesai, sudah oke. Pengaturan tambahannya untuk menampilkan icon dan deskripsi. Nah, selanjutnya pindah ke ini, fragment itu di sini. Cycle view fragment. Nah, ini error pasti karena sudah menambahkan ketentuan parameternya. Oke, maka dari itu kita ini dulu. Nah, kita tambahkan dulu. Pertama m datasetnya ditambahkan lagi m dataset 2 dan tambahkan lagi array integer m dataset 3 di inisialisasinya. Selanjutnya oke, saya lihat dulu. Yap, di sini tulis saja m dataset 2 m dataset 3. Sudah tidak error kan, karena sudah dipenuhi ketiganya. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, untuk mengatur ininya datasetnya. Nah, ini untuk menampilkan data yang akan dikeluarkan. Di sini kan masih menggunakan angka pengulangan berupa array hingga 59, berarti ada 60. Ya. 60 dataset count ini merupakan panjang yang diulang ya, 60. Sekarang kita ganti dengan elemen yang sudah kita buat. Oke. Datasetnya kita rubah menjadi sebentar. Lupa untuk menambahkan ini. Saya lihat dulu di sini. Menambahkan tiap elemen yang akan ditampilkan. Oke, lupa saya. Di sini buat saja berapa elemen deklarasi. Saya ini aja ya, copy paste biar cepat. Saya akan langsung jelaskan. Ya, di sini udah saya buat, copy paste, pilih di sini. Nah, ini saya buat lagi namanya recycle view element, saya komentarin. Di sini ada beberapa parameter. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini ada integer berupa array namanya icons. Tujuannya untuk menampung data gambar yang akan kita tampilkan sebagai icon. Yap, tadi saya punya flat 1, flat 2, flat 3 seperti ini. Oke, jadi di sini makanya salah, bukan di lokasi yang benar. Saya benarkan dulu. Icons ini ada di drawable, berarti r.drawable dot nama filenya flat 1. Oke, begitupun yang lainnya, flat 2, ini flat 3. Oke, nah kalau sudah, misalnya ini untuk judulnya pakai titik 3 ya. Contoh ini judul
Untuk judul misalnya ini pria, contoh aja nih, pria remaja misalnya. Ini wanita. Nah ini sekarang string buat nampung judulnya ada 3, kalau kita akan menampilkan 3 baris. Sekarang titlesnya ganti jadi deskripsi. Ini penamaan aja, sebenarnya bebas kok teman-teman ya. Ganti misalnya deskripsi ya, misalnya gini. Oke, selanjutnya juga sama, di copy. Oke. Kalau sudah di sini ya udah berhasil, berarti ini untuk inisialisasi elemennya ya, data yang akan ditampilkannya. Kalau sudah, pindah ke ini init dataset. Oke, metode yang paling bawah. Nah di sini dataset account-nya diganti sama panjang array yang akan kita tampilkan. Mdataset berarti ini buat judul, berarti judul dot panjangnya pakai length penulisannya. Selanjutnya dataset 2 ini buat deskripsi, berarti ininya deskripsi, ini pun diganti dataset kedua. Selanjutnya di sini dataset ketiga, ini bukan deskripsi, ini icon, maaf, ini buat icon tapi integer. Jadi di sini namanya icons.length. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, di sini pengulangannya untuk memasukkan nilai kepada mdataset. Di sini panjang pengulangannya, karena kita sama-sama semuanya sama, saya ambil aja salah satunya aja, contohnya judul dot length, karena sama ya panjang arraynya antara judul, deskripsi, dan icon. Nah di sini mdataset yang pertama kita atur nilainya dengan nilai judul. Oke. Judul array ke berapa. Oke, dapat dipahami ya di sini. Begitupun sama, ini bukan judul tapi deskripsi. Ini dataset 2, ini dataset 3, ini integer, pilih icons, icon untuk gambar ke kata 1, 2, 3. Oke, ini sudah. Maka selanjutnya kita coba di run dulu ya. Ini dataset ini sudah dipanggil di atas di metode utama. Oke, coba di run, kita lihat hasilnya. Nah ini saya belum menampilkan satu ini lagi ya Pak, simulator untuk pre-lollipop atau sebelum lollipop. Ini masih pakai yang lollipop. Nah yang lollipop sudah bisa nih, dan sudah benar hasilnya. Ada icon, ada judul, ada deskripsi. Jadi ada tampilan ini seperti ini, 3 baris. Oke, ini bisa diklik juga. Nanti teman-teman bisa menambahkan action, misalnya kalau diklik akan pindah ke satu activity yang menampilkan data lebih detail seperti itu. Nah ini di pre-lollipop, coba saya run ulang ya. Oke, saya save dulu. Oke. Ya, lollipop udah duluan. Nah ini lollipop lancar juga di sini. Oke, coba di landscaping ya. Ini tampilannya untuk listnya. Oke. Nah, seperti kebanyakan aplikasi ya, dalam suatu fragmen di sliding table layout ada suatu list lagi.
Nah, di icon dan ada detail. Kalau diklik nanti ada aksi seperti itu. Ya coba di landscapein seperti ini juga. Oke, sudah berhasil deh. Oke, udah sampai sini teman-teman sudah bisa coba menerapkan bagaimana fragmen dalam sliding tab layout. Di sini menggunakan recycle view. Dan selanjutnya, buat video selanjutnya saya ingin membahas menggunakan list grid sebagai menunya lagi dalam fragmen. Sama, kita akan pakai fragmen yang selanjutnya, fragmen kedua, seperti contohnya yang sudah saya kerjakan di project yang lain. Oke, sebentar saya run dulu. Di sini, oke, yep. Sama ya halaman pertamanya. Oke, nah seperti ini. Yap, nah menampilkan grid list. Ini menggunakan recycle view juga, sama seperti yang ini. Cuman di sini kita ada tambahannya lagi menggunakan car view. Seperti fitur salah satu fitur andalan dari material design menggunakan car view. Oke. Yep. Oke. Kita akan mempelajari ini pada video selanjutnya. Menggunakan recycle view, menggunakan grid list view dalam fragmen. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada